Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Maulana, MTN 1006119 dari program studi Statistika Fakultas MIPA. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Penerapan Transformasi Blockchain untuk mengatasi masalah ketidakstasioneran dan pola periodik dalam data deret waktu pada ekspor bidang pertanian di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang. Transformasi block merupakan transformasi pangkat pada variabel respon yang dikembangkan oleh Box dan Fox yang, yang bertujuan untuk menormalkan data, melinearkan model regresi, dan menghomogenkan varian. Transformasi blockchain digunakan ketika data deret waktunya mengandung masalah adanya ketidakstasioneran data dan masalah siklus data, sehingga harus ada proses pemeriksaan dari kedua masalah tadi yang dapat diperiksa menggunakan statistik ADF dan OCR. Jika terjadi data yang tidak stasioner dan terdapat pola periodik, maka diatasi dengan melakukan transformasi blockchain. Identifikasi masalah. Pertama, bagaimana penerapan metode transformasi blockchain pada data yang tidak stasioner dan memiliki pola periodik. Kedua, bagaimana peramalan ekspor sektor pertanian di Indonesia dalam 12 bulan ke depan. Tujuan penelitiannya sebagai berikut. Selanjutnya, data dan sumber data. Data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data kuantitatif yang bersifat sekunder karena diperoleh melalui arsip BPS tahun 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, di mana dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dan data dalam bentuk gambar, angka, arsip buku, dan dokumen yang dapat menunjang penelitian. Datanya sebagai berikut seperti di tabel. Selanjutnya, tahapan analisisnya sebagai berikut. Selanjutnya, pembahasan. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pola data masih sangat fluktuatif. Ini menimbulkan dugaan awal bahwa data ekspor pertanian Indonesia 12 bulan ke depan belum stasioner. Namun, untuk memvalidasi kebenaran apakah data ekspor pertanian Indonesia stasioner atau tidak, maka dilakukan uji formal yang biasa digunakan untuk data deret waktu. Berdasarkan hasil uji ADF, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai ADF value ADF sebesar 0,3751, di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu 5. Maka H0 diterima, yang artinya data tidak stasioner. Selanjutnya, lakukan transformasi blockchain. Gambar di samping merupakan hasil data transformasi blockchain yang menunjukkan pola data yang masih berpola periodik atau musiman. Namun, pola data tersebut menunjukkan sudah lebih baik dibandingkan pola deret waktu dari ekspor pertanian Indonesia 2017 sampai 2023 pada data aktual sebelumnya. Ini menimbulkan dugaan awal bahwa data ekspor pertanian tersebut sudah bisa lebih stasioner. Selanjutnya, uji stasioner lagi. Dari hasil ADF pada tabel di atas dapat diketahui nilai p-value-nya sebesar 0,01. H0 ditolak, artinya data sudah stasioner. Selanjutnya, identifikasi model Sarima sebelum dan sesudah ditransformasi. Kita lihat dulu data yang sebelum. Kita lihat plot PACF dan plot ACF. Dapat disimpulkan dan didapat model dugaan awalnya yaitu 3,012,001, dan untuk setelah ditransformasi didapat model Sarima 4,010,101. Selanjutnya, estimasi parameter. Di sini tabel sebelum transformasi, kita lihat keputusannya signifikan karena p-value-nya kurang dari alfa, dan selanjutnya kita lihat nilai MAP dan MAE terkecil terdapat pada model 0, 02, 001. Selanjutnya, data tabel setelah ditransformasi semua signifikan karena p-value kurang dari 0,05, dan kita cari nilai MAP dan MAE terkecil terdapat pada model Sarima 101,100. Selanjutnya, perbandingan data model Sarima sebelumnya sesudah dapat dilihat pada tabel nilai MAP dan MAE terkecil dari model Sarima terbaik bahwa nilai MAP MAE terkecil terdapat pada data yang sudah ditransformasi.
lebih baik daripada data yang sebelumnya ditransformasi. Selanjutnya, pemilihan model terbaik yaitu model Salima 101, 100, dan dibentuk persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, uji autokorelasi sisaan. Dari hasil output di atas terlihat dengan menggunakan 11 lagi dapat hasil LB 6,4502 dan P-value-nya 0,8417 dengan alfa 0,05, artinya P-value lebih besar daripada alfa H0 dikali 5, maka datanya bersifat acak. Dan uji normalitas, hasil outputnya terlihat P-value-nya sebesar 0,8306 dengan alfa 0,05, artinya P-value lebih dari alfa sehingga H0 diterima, maka sudah berdistribusi normal. Peramalan di sini pada tabel dan plot disajikan nilai ekspor pertanian Indonesia aktual dan hasil peramalan terlihat jelas bahwa nilai ekspor pertanian Indonesia bergerak stabil. Kesimpulan, hasil peramalan pertama didapat nilai terbaik Sarima 101 100 merupakan hasil dari transformasi box dengan nilai makro dan nilai terkecil. Kedua, penerapan metode transformasi box terbukti dapat digunakan pada data yang sebelumnya tidak stasioner dapat menjadi stasioner. Namun pada data yang dipakai pada penelitian ini tidak dapat mengubah pola data yang sebelumnya periode menjadi stasioner. Ketiga, dari hasil peramalan dapat diketahui bahwa nilai ekspor pertanian Indonesia pada tahun 2023 bergerak stabil dari tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.